Hai Gabuters, dimanapun kalian berada, sehat kan? Harus sehat lah, mantap. Ini adalah part kedua, lanjutan dari The Meet with Chuckles. Yang belum nonton part satunya, link saya cantumin di deskripsi. Oke, langsung saja ke ceritanya. Dua tahun pun berlalu. Anak mereka sudah tumbuh besar. Yang tidak normal adalah pertumbuhan mereka tidak seperti anak berusia 2 tahun. Mereka terlihat seperti anak 5 tahun. Dan mereka semua sudah terbiasa dengan kondisi yang selalu dalam pengawasan. Terlihat tingkah laku anak-anak masih terlihat normal, hanya anak biasa. Anak-anak disekolahkan di tempat khusus, di mana mereka bisa terus mengawasi perkembangan anak-anak ini. Di sini mereka diisolasi dan dibiayai pemerintah yang mewajibkan untuk tidak boleh pergi dari area Midwich. Karena sebelumnya mereka telah menyetujui dan menandatangani kontrak yang diberikan. Saat proses belajar mau dimulai, tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Lalu dari luar datang gadis kecil yang bernama Sunny bersama ibunya yang bernama Amrita. Tiba-tiba saja anak-anak menyambutnya dengan hangat, bahkan memberikan dia seragam dan hadiah, seolah-olah anak-anak sudah mengenalnya. Lalu ada anjing yang menggonggongi anak-anak itu seperti ancaman. Dan anak-anak melihat ke arah anjing dengan tatapan tajam. Para ibu-ibu bertanya-tanya siapa gadis kecil itu. Lalu Amrita menceritakan bahwa dia ada di sini di waktu tragedi orang-orang pingsan. Setelah kejadian itu dia pergi ke London yang membesarkan anaknya di sana. Dia kembali ke sini karena Sunny anaknya yang selalu meminta untuk kembali ke Midwich. Dr. Zell dan Paul menjelaskan bahwa kehamilan dia bukanlah hal normal karena semua wanita di sini juga hamil dan mempunyai anak dengan umur yang sama. Tetapi Amrita tidak mempercayai perkataan mereka. Lalu Amrita mengajak Sunny untuk pergi dari sini. Tetapi Sunny menolaknya. Tiba-tiba saja Sunny hafal dengan semua nama anak yang ada di sini. Lalu Dr. Zell melakukan tes ke anak-anak. Salah satu anak disuruh memilih satu gambar. Dan ternyata anak-anak lainnya mengetahui pilihan gambar yang dipilih salah satu anak, hingga melakukan tes itu berulang kali dengan hasil yang sama. Dan mereka menyimpulkan bahwa anak-anak ini seperti satu makhluk yang terhubung. Saat pulang sekolah, mereka menemukan anjing yang sebelumnya menggonggongi ke anak-anak itu ditemukan tewas. Lalu Clyde mulai menyadari sesuatu, bahwa semenjak datangnya Sunny, anak mereka menjadi aneh. Clyde mengatakan bahwa dia menyesal telah menyetujui untuk menandatangani kontrak itu. Tapi Sam tidak menyetujui perkataannya. Lalu Hannah, anak mereka, mendengarnya. Saat Clyde sedang memasak, Hannah datang dan mengatakan bahwa dia tidak menyakiti anjing itu. Tiba-tiba saja tangan Clyde seolah-olah ada yang menggerakkan ke air panas. Beralih ke Amrita yang terpaksa harus tinggal di sini bersama Sunny. Amrita berencana untuk pergi diam-diam dari tempat ini dengan maksa Sunny, yang sebelumnya dia tidak mau pergi dari tempat ini. Terlihat semua anak-anak melihat ke arah luar dengan tatapan tajam. Sampailah Amrita di tempat parkir. Sunny hanya diam saja. Amrita memaksanya untuk masuk ke mobil. Tiba-tiba semua lampu berkedip-kedip dan mata Sunny berubah menjadi kuning. Anak-anak lainnya juga seperti itu. Lalu Sunny datang sendiri ke rumah Sarah. Dan Sarah menemui Dr. Zell dan menceritakan bahwa Sunny datang ke rumahnya hanya sendiri. Lalu Dr. Zell dalam hatinya bertanya kemana pergi Amrita dan mencurigai sesuatu. Lalu Dr. Zell dan Paul melihat keadaan parkir. Terlihat ada yang janggal dengan mobil itu.
Lalu Paul mencoba menyelidiki kejadian itu dengan melihat semua CCTV yang ada di sekitar. Tapi anehnya CCTV mati satu persatu saat Sunny berjalan. Beralih ke rumah Clyde, ia sudah menyadari bahwa Hannah lah yang melukainya. Terlihat Hannah ingin tidur di kamar mereka, tetapi di sini Sam masih tidak bisa mempercayainya. Beralih ke Paul yang menyadari sesuatu. Dia mencoba melihat CCTV di hotel itu lagi. Setelah di zoom dari pantulan kaca, terlihat ada van putih yang dimana itu bukan mobil Amrita. Lalu Paul menanyakan tentang mobil van putih yang berada di parkir dengan pegawai hotel. Kata si pegawai itu adalah mobil pembawa es yang datang setiap malam. Paul pun langsung datang ke tempat gudang es dan menanyakan di mana mobil van yang kemarin malam mengirim es ke hotel. Dan ternyata benar, Amrita mati membeku di dalam mobil itu. Lalu Paul melaporkan kejadian itu ke atasannya. Atasannya memerintahkan untuk merahasiakan kejadian ini ke siapapun. Beralih ke Nathan yang sedang bermain ayunan dengan Joe. Lalu datang Curtis bersama anaknya bernama David. David hanya anak normal biasa, sedangkan Joe yang berada di ayunan juga anaknya Curtis, tapi bukan anak kandungnya. Curtis memaksa Joe untuk bergantian dengan David. Sepertinya anak-anak itu marah dan membuat David terjatuh dari ayunan. Malam pun tiba. Clyde masih mencoba meyakinkan Sam dengan kejadian-kejadian yang ia alami. Lalu datang Hannah yang ingin tidur di kamar mereka. Tapi Clyde tidak mengizinkannya dan membawa Hannah kembali ke tempat tidur. Hannah terlihat kesal. Tiba-tiba saja Clyde membenturkan kepalanya ke dinding. Lalu Clyde membentak Hannah dan Sam keluar membawa Hannah ke kamarnya. Clyde dan Sam pun berdebat. Sam masih tidak bisa mempercayai yang melakukannya adalah Hannah. Clyde mengatakan bahwa dia tidak mencintai Hannah. Pagi pun tiba. Seperti biasa, Sam mengantarkan Hannah ke sekolah, tetapi terlihat Hannah sengaja menggores mobil milik Curtis. Sam membelanya karena itu tidak sengaja. Beralih ke Clyde yang kembali mencoba pergi ke London dengan menaiki kereta. Ternyata Clyde berhasil menaiki keretanya. Beralih ke Dr. Zell yang berada di sekolahan. Dia berencana akan menanyai sesuatu dengan salah satu murid. Lalu salah satu anak yang bernama Nathan dipanggil dan ditinggal berduaan dengan Dr. Zell. Dr. Zell mulai menanyakan apakah David membuatmu marah. David adalah anak kecil yang sebelumnya terjatuh di ayunan. Lalu Dr. Zell menanyainya lagi, apakah kamu bisa menyakitiku apabila aku membuatmu marah? Nathan mengatakan, aku tidak ingin menyakitimu. Dr. Zell terus mendesak dan menanyakan apa yang kau impikan. Tiba-tiba Nathan mengatakan, keluarkan aku sekarang. Dan anak-anak yang lain pun ikut bangun dan menatap dari jendela. Terlihat Nathan seperti ketakutan. Ternyata Dr. Zell merekam percakapan itu. Beralih ke Clyde yang telah sampai ke kota London. Dia akan menemui teman lamanya. Setelah berbasa-basi, akhirnya Clyde curhat tentang semua kejadian yang ia lalui selama tinggal di Midwich. Ia seperti depresi dan tidak tahan lagi tinggal di sana. Lalu teman Clyde memeluknya. Itu membuat Clyde sangat nyaman. Tiba-tiba saja Clyde merasakan bahwa ada yang mengikutinya. Lalu Clyde kepikiran dan khawatir dengan Sam. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Midwich. Beralih ke rumah Sam, terlihat Hannah seperti mengendalikan pikiran Sam untuk membalas karena sebelumnya Curtis telah meneriaki Hannah. Sam pun menghampiri Curtis. Lalu ia berkelahi. Sam dipukul habis-habisan. Tiba-tiba tangan Curtis tidak bisa bergerak saat Hannah di dekatnya. Sam pun langsung membalas pukulannya. Akhirnya Sam sadar bahwa ia dikendalikan oleh Hannah dan ia menyesal tidak mempercayai Clyde.
Beralih ke Dr. Zell yang tiba-tiba saja cucunya yang bernama Evie mengajak dia untuk bermain di dalam hutan. Evie meminta untuk bermain petak umpet dan Evie yang bersembunyi. Beralih ke Nathan yang sedang mengadu ke Paul bahwa Dr. Zell akan menyakiti Evie. Paul pun bergegas ke rumah Dr. Zell dan kebetulan di situ ada Jesse yang baru pulang. Beralih ke Dr. Zell yang terus mengejar Evie karena Evie terus berlari. Evie beralih di jalan rel kereta api. Dr. Zell meneriaki Evie karena mengkhawatirkannya, tapi Evie tidak mendengarnya. Kereta api pun lewat dan Paul berhasil menangkap Evie. Di sini telah terjadi kesalahpahaman. Mereka berpikir bahwa Dr. Zell lah yang akan menyakiti Evie. Beralih ke Clyde yang baru sampai ke rumah. Ia melihat Sam yang seperti orang bingung. Sam akhirnya percaya dengan Clyde. Mereka berencana akan keluar dari sini bersama-sama. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Kita akan lanjut part 3 di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe dan sampai bertemu di video selanjutnya. Mantap!